Oh Yehua, Allah kami, selamatkanlah kami agar semua kerajaan di bumi mengetahui bahwa Engkau, oh Yehua, adalah satu-satunya Allah. Daud masih muda waktu dia melawan Goliat. Kalau kalian lawan raksasa sebesar itu bagaimana? Memangnya Goliat sebesar apa Raja Hizkia? Dia setinggi ini, bahunya selebar ini, pedangnya tajam dan sepanjang ini. Daud pasti takut. Sedikit, tapi dia bilang apa ke Saul? Daud bilang, aku sudah bunuh beruang dan singa. Yehova pasti bantu aku bunuh Goliat. Terus bagaimana? Aku tahu. Daud bawa 5 batu dan bilang, aku datang dengan nama Yehova. Terus Daud lempar 1 batu pakai ketapel ke kepala Goliat. Dan Goliat langsung mati. Terus kepala Goliat dia penggal. Aku mau berani seperti Daud. Bisa, kalau kamu juga percaya sama Yehova. Jangan lupa, kalau Yehova dukung kita, tidak ada yang mustahil. Raja Hizkia, lihat. Wah, apa itu? Aku lihat dia di taman situ. Dia tidak bisa terbang. Bagaimana ya? Ini merpati muda. Mungkin dia jatuh dari sarangnya. Kamu perlu rawat dia. Dan kamu harus janji. Tuanku, boleh bicara? Kenapa Yaziel? Ada pria datang dari Samaria. Ternyata benar ya. Bawa dia ke ruang rapat. Panggil para penasehat, ya saya juga. Jangan sampai ada yang tahu, supaya orang tidak panik. Raja Hizkia, aku harus janji apa? Oh iya, ini penting. Kalau dia sudah bisa terbang, jangan dikurung. Kamu harus lepaskan. Janji ya? Janji. Bagus. Sudah dulu ya. Dah. Dah. Oh, tuanku Raja. Ayo berdiri. Kita saudara. Ini Yaziel prajurit saya. Ini para penasehat Eliakim dan Shebna. Dan ini Yesaya. Siapa namamu? Yoel, Tuan. Yoel, ada apa di Samaria? Orang Asiria. Mereka berhasil masuk. Mereka memotong tangan, lengan,
dan kepala para pemimpin dipisahkan dan dikuliti hidup-hidup. Bagaimana kamu lolos? Saya menyamar jadi prajurit Asiria. Ada lagi yang selamat. Saya tidak tahu. Tapi orang Asiria mengumpulkan orang-orang. Mungkin mereka akan ditawan. Tangan mereka diikat dengan tali kulit. Istriku, anak-anakku juga. Tuan, banyak orang datang dari utara. Berapa? Lebih dari 100. Saya ikut sedih, saudaraku. Eliakim, tolong beri dia makanan dan tempat istirahat. Rawat juga yang lain. Baik, tuanku. Terima kasih. Terima kasih. Sudah 3 tahun lamanya Samaria dikepung Asiria. 3 tahun mereka terkurung. Sebentar lagi giliran kita. Kenapa Yehua biarkan ini terjadi? Ini karena Samaria bukan lagi sekutu Asiria. Mereka berhenti bayar upeti tahunan seperti kita. Itu terjadi karena mereka tidak setia kepada Yehua. Raja betul. Dari zaman Raja Omri, orang Samaria menyembah allah-allah palsu. Memang tak. Mereka terang-terangan menyembah berhala. Yehua sudah beritahu akibatnya, tapi mereka tidak pernah mendengarkan peringatannya. Maksudnya Yehua menghukum mereka. Maksudnya, kalau mereka tetap setia, ini tidak akan terjadi. Yerusalem tidak akan seperti Samaria. Sudah benar kita putuskan hubungan. Kita percaya Yehua. Jelas kita perlu percaya Yehua. Memang harus begitu, tapi akan ada akibatnya. Orang Asiria akan menyerang kita. Kita harus bertindak. Salomo sudah bilang, orang cerdik lihat malapetaka, lalu lakukan sesuatu. Mungkin kita minta Mesir. Tidak. Ingat, Syabna, waktu Raja Asa mengandalkan Syria dan Yehosyafat bersekutu dengan Ahab, Yehua marah sekali. Yang penting, kita urus dulu para pengungsi dari Samaria. Ayo kita lihat keadaan mereka. Tuanku Raja, upeti dari Raja Asardin sudah sampai. 10.000 sapi, 5.000 domba, 2.000 unta, 1.000 kuda, 300 gerobak yang berisi besi, 10 talenta. 300 gerobak besi. Kita minta 500. Sang Raja memohon ampun dan belas kasihan tuanku. Dia minta maaf karena terlambat. Aku tidak butuh maaf. Aku butuh besi. Tanpa besi, pasukanku tidak punya senjata. Tanpa pasukan, aku tidak bisa mengumpulkan budak. Dia cuma minta maaf. Harusnya dia siap mati. Bunuh semua anaknya. Bilang, kalau dia tidak kirim 200 gerobak besi dalam 60 hari, dia juga akan mati. Baik, tuanku. Mana upeti dari Yehuda? Oh iya, Raja di Yerusalem tidak mau bayar. Tidak mau? Iya, namanya Hizkia. Dia tidak seperti ayahnya Ahaz yang setia kepada kita. Dia menghancurkan kota-kota Filistin, sekutu kita, termasuk Ekron. Raja Padi, pendukung kita, sekarang ditawan di Yerusalem. Hizkia, kamu berani lawan aku? Aku akan habisi kamu.
Menurut laporan, musuh terus maju dan semakin dekat. Mereka sudah menguasai wilayah utara. Sepertinya mereka akan menyerang kota-kota di barat dan selatan. Tuanku, beberapa kota menyerah tanpa perlawanan. Musuh menawan banyak orang. Mereka menyiksa dan membunuh di depan umum. Jadi banyak kota langsung membuka gerbang. Kemungkinan orang Asiria datang dari selatan. Sebelum menyerang Yerusalem, mereka harus mengalahkan Lakis. Kalau tidak, mereka bisa diserang Lakis dari belakang. Apakah Mesir akan melawan? Mungkin saja. Iya, pasukan Mesir itu kuat. Mungkin ini saatnya untuk bergabung. Kalau ada Mesir dan Lakis, pasukan kita bisa kuat melawan Asiria. Aku tidak akan bergabung dengan Mesir, tapi kita perlu siap-siap. Rizia, sebagai kepala pasukan, apa saranmu? Kita tidak akan menang kalau menyerang. Yang bisa kita lakukan adalah bertahan. Tembok Yerusalem harus diperkuat. Menurut saya, kita juga perlu tembok tambahan supaya lebih kuat. Apalagi? Kita butuh lebih banyak perisai dan senjata. Setuju. Bagaimana dengan air? Saya sudah pikirkan. Air mengalir ke ladang di luar tembok kota. Para ahli bangunan bilang kita bisa gali terowongan untuk mengalihkan air itu ke kolam Siloam di dalam kota. Kalau orang Asiria datang, mereka tidak akan dapat air. Kita harus cepat. Segera atur semuanya. Saudaraku, jangan takut dengan Raja Asiria dan pasukannya yang banyak, sebab yang menyertai kita lebih banyak. Yang menyertai dia adalah manusia, tapi yang menyertai kita adalah Yehuwa Allah kita, yang berperang demi kita. Tuanku, Padi Raja Ekron mau bicara. Ada apa, Padi? Kamu mau apa? Aku mau dibebaskan dan kembali ke Ekron untuk jadi raja lagi. Buat apa aku kabulkan? Pasukan Asiria akan datang. Aku bisa bicara kepada Raja Sanherib. Aku kenal dia. Mungkin dia akan ampuni kamu. Aku tidak akan menjilat orang yang memperbudak dan membunuh bangsaku. Aku bukan ular, seperti kamu. Kalau aku ular yang pintar. Dan kamu, bodoh. Gara-gara kamu, rakyatmu akan sangat menderita. Orang Asiria seperti sekumpulan belalang yang makan semuanya. Tembokmu akan dihancurkan, para pria disiksa, wanita diperkosa, dan anak-anak dibantai. Apalagi kamu, Hizkia. Kamu Aku pasti tidak disiksa mau dengar. habis-habisan. Lihat saja nanti, Hizkia. Kamu pasti menderita. Pasti! 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 Hei! Kamu ini bagaimana? Kita pasti mati. Orang Asiria akan datang. Anak-anak kami, anak-anak akan mati. Pembunuh! Pembunuh!
Yesaya, kamu kenal aku dari kecil. Kamu selalu bantu aku. Aku bingung sekali. Keadaan memang sedang sulit. Duduk dulu, nak. Coba, ada apa? Kamu pasti tahu, satu persatu kota sudah dikalahkan Asiria. Ini semua salahku. Shebna sudah bilang kalau aku memberontak terhadap Asiria, pasti ada akibatnya. Dan dia benar. Banyak orang menderita. Apakah keputusanku salah? Percaya kepada Allah tidak pernah salah. Dulu ayahmu seperti boneka di tangan Asiria, tapi kamu selalu percaya Yehuwa. Sejak kamu jadi raja, kamu berusaha mengembalikan ibadat sejati. Kamu memperbaiki dan membuka kembali bait, menghancurkan pilar suci, tempat tinggi, mesbah, dan menebang tonggak suci. Harusnya memang begitu. Dan sekarang, kamu terus menguatkan dan menyemangati rakyatmu untuk tetap setia. Kamu juga begitu, tapi kenapa rakyat di kota-kota lain menderita? Pasti kamu sudah tahu jawabannya. Tapi aku mau tunjukkan sesuatu. Dulu waktu kamu baru belajar menulis, kamu beri aku ini. Ternyata kamu masih simpan ya. Padamu, oh Yehuwa, aku berdoa. Oh Allahku, kepadamu aku percaya. Ini Mazmur Daud. Ya, kamu selalu percaya Yehuwa, dan Yehuwa selalu berkati kamu. Aku memang baca hukum tiap hari. Dan hukum sudah bilang akibatnya, kalau kita tidak setia. Masih banyak rakyat yang tidak setia. Kamu sudah mengembalikan ibadat sejati, tapi rakyat masih setengah hati. Aku juga terpikir kata-kata dalam hukum yang bilang bahwa Yehuwa akan hukum anak-anak karena kesalahan bapak mereka. Ayahku buat banyak berhala. Kakak adikku dibakar untuk dewa Kanaan. Aku ingat, semua itu sangat mengerikan. Apakah kita harus menanggung kesalahan orang tua kita? Percayalah kepada Yehuwa, Hizkia. Dia tidak akan mengecewakan orang yang setia. Aku butuh iman. Simpan saja, Hizkia. Jangan lupa apa yang kamu tulis waktu kecil. Kalau kamu tetap setia, itu akan jadi contoh bagus bagi orang-orang sekarang dan di masa depan. Sebentar lagi Lakis pasti kalah. Orang Asiria sudah mulai membobol tembok dengan balok-balok menggempur. Mereka berusaha memanjat tembok dengan tangga. Sebentar lagi giliran kita. Rizia, apa Yerusalem bisa bertahan kalau dikepung? Kita punya air dan persediaan makanan. Tembok kita kuat dan kita bisa bertahan. Kita sudah siap. Tapi Lakis juga sudah siap. Eliakim, bagaimana keadaan rakyat? Rakyat ketakutan, dan itu wajar. Kita tidak bisa lari kemana-mana. Banyak yang bilang kita menyerah saja. Kita tidak akan membuka gerbang begitu saja dan membiarkan bait suci kita dirusak. Tidak. Yehuwa pasti selamatkan kita, seperti peristiwa di Laut Merah. Yehuwa tidak selamatkan Samaria. Kota-kota Yehuda juga tidak. Sepertinya
Lakis juga tidak diselamatkan. Kita Sampai harus kapan? beriman kalau Yehua akan berikan jalan keluar. Mungkin jalan keluarnya adalah bersekutu dengan Mesir, tapi sekarang sudah terlambat. Mungkin ada jalan lain. Raja Sanherib menyerang karena kita tidak mau bayar upeti kepadanya. Kalau kita bayar... Tidak. Kalau kita bayar, kita harus terus ikuti kemauannya. Kalau kita bayar, kita tidak perlu menyerah dan tidak perlu berperang. Mungkin inilah jalan keluarnya. Baiklah. Yaziel, tolong pergi ke pasukan Asiria di Lakis. Tanya apa yang harus kita lakukan agar tidak diserang. Jangan janjikan apa-apa. Sanherib yang agung setuju dengan permintaanmu. Sang raja minta kalian bawa 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Kalau bisa, bolehkah kami mendapat keringanan? Kamu tidak berhak menawar. Raja kami sudah setuju untuk membayar upeti. Tapi kalau jumlahnya sebanyak ini... Masih untung raja tidak minta kepala kalian. Kalau kalian tidak bawa uangnya, kami yang ambil. Dan kalian akan mati. Satu lagi, bebaskan Raja Padi. Raja Sanherib ingin dia kembali ke Ekron. Waktu kalian antar upeti, mereka bilang apa? Tidak bilang apa-apa, mereka langsung ambil semuanya. Mana Yaziel? Dia tidak boleh pulang. Kami tidak tahu kenapa. Gawat. Nyawanya mungkin terancam. Iya. Tapi aku lega. Sekarang kita sudah aman. Yerusalem tidak akan dikepung. Kita bayar mahal, harta sudah habis. Tapi sekarang nyawa kita aman. Berlutut di depan raja. Tuanku, pedangnya. Jadi kamu dari Yerusalem. Ini ya pedangmu. Ini pedang tembaga. Bukan besi. Di Nineveh, ini mainan anak-anak.
Aku mau tahu tentang rajamu. Dia pikir siapa yang bisa selamatkan dia? Siapa ya, Rabsake Adar? Dia pikir Mesir akan bantu dia. Apa benar? Begitu? Tidak, bukan. Bukan? Raja percaya, kami percaya Yehua. Oh, Yehua. Kalian percaya dia? Kalau kalian percaya dia bisa selamatkan kalian, kenapa kalian bawa emas dan perak supaya aku tidak menyerang? Tapi coba kita bahas. Yehua. Apakah Yehua itu Allah Samaria yang ayahku hancurkan? Jawab! Ya. Dan apakah Yehua itu Allah kota-kota Yehuda yang sudah aku kalahkan? Iya. Dan apakah Yehua Allah Lakis yang temboknya sebentar lagi kami hancur leburkan? Iya. Apa? Iya. Yehua Allahmu lemah. Dia akan takut pada Asyur Allahku. Seperti kamu takut padaku sekarang. Coba, apa kamu takut? Tidak, aku tidak takut mati. Berani ya! Orang-orang Lakis juga tidak takut mati. Mereka mau mati, malah mereka minta mati. Dia akan antar kamu untuk lihat berbagai cara kami menyiksa orang yang buat kami marah. Lalu kamu bisa pulang ke Yerusalem dan ceritakan apa yang sudah kamu lihat di sini. Begitu rakyatmu tahu apa yang kami lakukan pada musuh, mereka akan buka gerbang waktu kami datang. Kamu sudah janji. Memangnya aku binatang yang bisa dibeli? Pemberontak harus dihukum. Bawa dia pergi. Padamu, oh Yehua, aku berdoa. Oh Allahku, kepadamu aku percaya. Ini Mazmur Daud. Daud pasti takut. Sedikit, tapi dia bilang apa ke Saul? Yehua pasti bantu aku bunuh Goliat.
Daud bawa 5 batu dan bilang, "Aku datang dengan nama Yehua." Aku mau berani seperti Daud. Bisa, kalau kamu juga percaya sama Yehua. Jangan lupa, kalau Yehua dukung kita, tidak ada yang mustahil. Yaziel, astaga. Ya ampun, tidak apa-apa. Tapi orang Assyria mengkhianati kita. Mereka bohong. Tuanku Raja, ada banyak prajurit Assyria di luar gerbang. Mereka mau bicara dengan tuanku. Tolong rawat dia. Istirahat, Yaziel. Terima kasih. Nanti kita bicara. Aku harus pergi. Tidak, Tuan. Jangan pergi. Jangan, nanti Tuan dibawa. Aku saja. Ajak Shebna dan Yoa sang penulis. Jangan jawab mereka. Dengar saja dan laporkan kepadaku. Ini pesan dari Raja Assyria, sang raja yang agung. Kenapa engkau bisa begitu yakin? Engkau berkata, kami punya rencana dan siap berperang. Tapi itu omong kosong. Jadi, siapa yang engkau percayai sampai engkau berani memberontak terhadap aku? Sekarang, bukankah Yehua yang menyuruh aku untuk mendatangi tempat ini dan menghancurkannya? Yehua sendiri berfirman kepadaku, majulah melawan negeri ini dan hancurkanlah. Berbicaralah kepada hamba-hambamu dalam bahasa Aram, karena kami mengerti. Jangan berbicara dalam bahasa orang Yahudi, sehingga yang di atas tembok mengerti. Apakah hanya kepadamu dan rajamu aku diutus untuk berbicara? Bukankah juga kepada orang-orang di atas tembok yang akan makan tinja dan minum air kencing mereka sendiri bersama kamu? Jangan dengarkan Hizkia, karena inilah yang dikatakan Raja Assyria. Menyerahlah, dan masing-masing akan makan dari tanaman anggurnya dan pohon aranya sendiri. Pernahkah ala-ala bangsa lain berhasil menyelamatkan negeri mereka dari Raja Assyria? Siapakah di antara semua ala itu yang bisa menyelamatkan negerinya? Jadi, mana bisa Yehua menyelamatkan bangsanya? Kami akan sampaikan kepada Raja. Dia bilang apa lagi? Tidak ada, itu saja. Bagaimana dengan rakyat Yerusalem? Mereka ketakutan.
Tadinya kita pikir mereka tidak jadi menyerang. Beberapa bilang kita menyerah saja, tapi kebanyakan akan ikut kamu, Hizkia. Rizia, menurutmu bagaimana? Kita sudah menyiapkan pertahanan yang terbaik. Tapi orang Asiria punya senjata yang hebat. Kita bisa bertahan, tapi tidak akan lama. Kita butuh bantuan Yehua. Berapa lama orang Asiria bisa mengepung? Samaria dikepung selama 3 tahun. Sepertinya ada yang mengantarkan makanan dan air untuk tentara Asiria. Saudara-saudaraku, ingat, Yehua bisa menyelamatkan kita seperti yang dia lakukan pada zaman dulu. Raja Hizkia, apa kamu tidak sadar? Kita terkurung. Kita seperti burung di sangkar. Pilihannya hanya 2. Kita buka sendiri pintu sangkar atau Sanherib yang mendobrak masuk. Maksudmu kita menyerah saja? Mana mungkin aku serahkan kota kudus Yehua kepada orang yang mengejek Allah kita, kepada mereka yang akan menghancurkan bait dan membawa pergi tabut perjanjian. Tidak, kita tidak akan menyerah. Semua kota Yehuda sudah dikalahkan. Ribuan orang ditawan. Pria, wanita, anak-anak. Orang Asiria sudah dekat. Tapi kamu pikir semua baik-baik saja? Kamu tidak tahu ya, semua yang mau kamu pertahankan malah akan hancur. Bait, Yerusalem, dan nyawa kita. Shebna, aku juga tahu keadaan kita. Aku juga takut. Tapi kalau Yehua izinkan Yerusalem hancur, ya sudah. Kita tidak berhak menyerahkan milik Yehua. Oh Yehua Allah kami, lihatlah penderitaan kami. Dengarlah ejekan musuh terhadapmu. Kami percaya kepadamu. Engkaulah yang maha tinggi, bertindaklah demi namamu yang kudus. Tolong, bantu kami, dan kuatkan aku untuk taat. Coba temui Yesaya, ajak beberapa tua-tua dan imam. Pakai kain goni dan tanya Yesaya apa firman Yehua. Yesaya, saudaraku, Raja Hizkia berkata, hari ini adalah hari kesedihan. Mungkin Yehua akan mendengar semua perkataan Rabsyake yang diutus Raja Asiria tuannya untuk menghina Allah yang benar. Dan Yehua akan meminta pertanggungjawaban atas perkataannya. Maka berdoalah demi orang-orang yang sekarang masih tersisa. Inilah yang Yehua katakan. Jangan takut karena apa yang engkau dengar, yang diucapkan para pelayan Raja Asiria untuk menghina aku. Aku akan mengatur pikirannya, dan ia akan mendengar suatu laporan dan pulang ke negerinya. Dan aku pasti akan membuatnya mati karena pedang di negerinya. Terima kasih, Yesaya. Terima kasih. Orang Asiria di gerbang! Kami mau pesan untuk Hizkia dari Sanherib, Raja Dunia.
Saya Hizkia. Apa isi beritanya? Sanherib yang agung, yang dipilih Allah-Allah berkata, "Jangan tertipu oleh Allahmu," yang berfirman, "Yerusalem tidak akan dikalahkan Raja Asiria." Engkau tahu bahwa raja-raja Asiria telah menghancurkan semua negeri. Apakah engkau akan diselamatkan? Apakah Allah berbagai bangsa itu bisa menyelamatkan mereka? Di mana Gozan, Haran, Rezef, dan orang Eden di Tel Asar? Di mana Raja Hamat, Raja Arpad, dan Raja kota-kota Sefarwaim, Hena, dan Iwa? Oh Yehuwa Allah Israel, yang duduk di atas kerub-kerub, Engkaulah satu-satunya Allah yang benar atas semua kerajaan di bumi. Dengarlah perkataan Sanherib yang mencela Allah yang hidup. Raja-raja Asiria telah mengalahkan banyak bangsa. Maka, oh Yehuwa Allah kami, tolong selamatkanlah kami agar semua kerajaan di bumi mengetahui bahwa Engkau, oh Yehuwa, adalah satu-satunya Allah. Ada berita dari Yesaya. Iya, tuanku. Dia berkata, inilah firman Yehuwa mengenai Raja Asiria. Putri Zion memandang rendah engkau. Ia mengejek engkau. Putri Yerusalem menggelengkan kepalanya. Siapa yang kau ejek dan hina? Itu adalah pribadi kudus Israel. Kemarahan dan aumanmu telah sampai ke telingaku. Aku akan memasang kait di hidungmu dan kekang di bibirmu, dan aku pasti menggiringmu pulang. Rabshakeh Adar! Adar! Kenapa kamu masih tidur?
Tuanku, aku sudah pergi ke Tartan sesuai perintahmu. Dia sudah mati. Tidak ada luka. Sama sekali tidak ada. Saya ada di pos, tuanku, sepanjang malam. Benar, saya tidak dengar apa-apa, tidak lihat apa-apa. Sekarang bagaimana? Tuanku, siapa yang lakukan ini? Yahuwah! Yahuwah! Tuanku, Tuan.